Sudah diterima semua Bapak Ibu? Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, jumlah dana bos ini perhatikan ya Bapak Ibu. Untuk jumlah dana bos ini kalau sesuai baru Bapak Ibu terima, kalau nggak sesuai Bapak Ibu bukan ke dinasnya. Ini jumlahnya nggak sesuai, misalkan Bapak Ibu harusnya terima 28.200.000. Tapi realisasinya yang masuk ke rekening koran itu hanya 28 juta. Maka otomatis ada selisih 200.000. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi ke dinas. Ya. Karena nggak sesuai dengan jumlah dana bos yang diterima. Atau misalkan ini ada kelebihan salur. Harusnya Bapak Ibu terima 28.200.000, tetapi realisasinya yang uang yang masuk ke rekening koran sekolah itu adalah 30 juta. Ya, 30 juta. Nah ini Bapak Ibu harus konfirmasi juga ke dinas. Karena jumlah dana bos yang diterima ini nggak sesuai. Tapi kalau sesuai, Bapak Ibu tinggal klik tombol diterima. Ya. Nah, nanti kalau yang statusnya yang diterima sekolah, coba Bapak Ibu kembali ke menu transaksi bank. Sudah? Ke menu transaksi bank. Nah, data yang statusnya diterima sekolah ini akan tampil di menu transaksi bank. Oke. Nah, muncul nggak datanya Bapak Ibu? Ada muncul? Nah, kalau nggak muncul, Bapak Ibu coba di bawah, di menu transaksi bank ini ada tombol warna biru ya. Bapak Ibu klik tombolnya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Muncul? Oke. Yang lain gimana? Udah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah ini kalau Bapak Ibu mau hapus ya, yang untuk ini ya, khusus yang penerimaan dana bos penerimaan dana bos ini, Bapak Ibu mau hapus, ini nggak bisa ya. Karena apa? Karena data ini kan berasal dari menu daftar notifikasi transfer dana bos. Nah ini caranya gimana kalau Bapak Ibu mau mengubah datanya? Ya, atau mau update tanggal ya. Ini gimana Bapak Ibu? Kembali ke daftar notifikasi transfer dana bos, klik tombol update status, lalu klik tombol batal diterima. Nah, nanti akan kembali statusnya berhasil memenuhi konfirmasi, dan di transaksi bank datanya juga nggak muncul kalau Bapak Ibu refresh lagi ya. Nah, setelah itu update lagi statusnya, pilih kode rekening, baru isi data yang benar ya. Kalau sudah diisi, jangan lupa diklik diterima. Oke, sudah? Oke. Sudah semua ya? Nah, selanjutnya Sudah. di sini kan ini kan kita contoh pengentrian penerimaan dan sisa tadi ya. Penerimaan dana bos tahun berjalan dan sisa. Nah, selanjutnya ini kita masih di menu transaksi bank. Ini saya mau coba kasih contoh entry belanja. Ya. Entry belanja ini belanja kan ada dua ya. Belanja tunai dan belanja non tunai. Nah, di sini Bapak Ibu di sekolah belanjanya tunai atau non tunai? Tunai, Mak. Tunai, keseluruhan tunai, Mas. Termasuk belanja modal. Iya, termasuk tunai. Belanja modal tunai. Nah ya. Transfer manual. Berarti tarik dulu, baru transfer.
Oke. Nah, ini cara berarti kita harus tarik tunai ya. Tarik tunai dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Untuk tarik tunai kita harus entry lagi di menu transaksi bank. Oke. Sudah klik tombol tambah di transaksi bank. Jadi tambah lagi transaksi di transaksi bank. Ini kalau di sini kalau nomornya nggak muncul, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu batalkan dulu, baru tambah lagi. Oke. Sudah? Lanjut. Oke, nomornya lanjut nomor 4 ya. Tadi di transaksi bank kita ada 3 transaksi. Nah, selanjutnya tanggal ini Bapak Ibu pilih atau dibuat tanggal sesuai tanggal tarik tunainya. Ya, ini misalkan saya contoh tarik tunainya tanggal 11 Maret tahun 2021. Pilih nama bendahara dan kepala sekolahnya. Selanjutnya pilih jenis transaksinya. Jenis transaksinya adalah pengeluaran tarik tunai. Sumber dana untuk program pilih bantuan operasional sekolah. Subprogramnya pilih bos reguler, bos afirmasi atau bos kinerja. Jadi kita mau tarik sumber dana yang bos reguler. Kita pilih bos reguler. Komponen rekanan otomatis ya. Nama banknya ini pilih straight. Nomor bukti. Nomor bukti tarik tunai ada nggak Bapak Ibu biasanya? Ya biasanya nomornya dalam bentuk apa itu Pak? 1007 kalau di rekening. 1 garis miring bit atau di. Oh gitu ya. Ada ya. Ada. Nanti nomor buktinya Bapak Ibu dibuat juga ya. Nomor buktinya dibuat juga. Misalkan ini saya buat penarikan tahap 1. Oke, tahapnya jenis belanja nggak bisa dipilih, jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah yang ditarik Bapak Ibu. Jumlah yang ditarik ini, kalau Bapak Ibu tariknya berkali-kali atau langsung sekaligus nih? Atau ada batasan? Kadang sekali, kadang juga berkali-kali. Tergantung ya. Ada yang tariknya per bulan, ada yang langsung tarik semua. Tarik sekaligus. Di sini saya contoh jumlah yang ditarik adalah 20 juta misalnya. Ya. Ini contoh saya tarik 20 juta atas namanya nama kepala sekolah atau bendahara. Ya. NPWP sekolah, alamat sekolah. Keterangannya Bapak Ibu buat biasanya gimana kalau keterangan tarik tunai? Kan pada saat
tarik tunai ada proses, ada diminta keterangan juga kan, Bapak Ibu? Penarikan dana bos tahap 1 2021. Penarikan dana bos reguler ya. Nah, ini kan sumber dananya harus tahu juga nih. Penarikan dana bos reguler tahap 1 tahun 2021. Oke. Nah, tadi kan untuk ini, kalau jenis transaksi tarik tunai, maka rekening tidak bisa dipilih. Kalau sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Bisa simpan? Oh ya, untuk Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu di sini ada tarik tunai saldo atau sisa yang ada di bank, Bapak Ibu tarik tunai. Nah, di transaksi banknya sumber dananya tetap bantuan operasional sekolah. Ya. Misalkan Bapak Ibu tarik tunainya tanggal 5 Maret ya, 5 Maret tarik tunai sisa. Nah, itu program yang Bapak Ibu pilih itu adalah bantuan operasional sekolah. Subprogramnya adalah sumber dananya ini apa? Bos reguler, afirmasi atau bos kinerja? Bos reguler. Ya. Boleh? Tanggal, oh, berarti digabung ya? Itu boleh ya? Itu dari dinas. Itu kan sisa tahun lalu itu kan belum bisa dipakai. Kalau biasanya sih belum, ini harus tunggu perubahan. Itu boleh ditarik sisa dana bosnya. Maksudnya di PM itu nanti bisa dibelanjakan atau ditarik ketika sudah memasuki RKSPM di bulan September, seperti itu. Jadi nanti penarikannya harusnya ikutnya di tahap 3, bukan di tahap 1. Oh, itu boleh. Nanti jadi gini aja, tetap sama digabung aja. Digabung. Karena nanti kan di saldo bank juga, ya. Di saldo bank ini juga nanti tergabung nilainya. Yang sisa bos reguler dan bos reguler. Kayak gitu. Kalau mau detail bisa juga, kalau mau dipisah juga boleh. Biar lebih detail maksudnya. Jadi entry-nya 2 kali. Nah, oke. Ini saya contoh yang ini ya, apa namanya? Tahap 1 ya. Ini yang bos anggaplah ini penarikan tahap 1. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau mau dirinci Bapak Ibu. Tambah lagi. Tambah. Misal di tanggal tadi tanggal berapa ya? Tanggal 11. Tanggal 11. Ini contoh ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggalnya. 11 Maret. Pilih nama bendaharanya. Pilih nama kepala sekolah. Jenis transaksinya tarik tunai. Ini untuk sumber dana bantuan operasional sekolah. Subprogramnya adalah bos reguler. Ini kita mau tarik yang sisa dana bos ya di tanggal yang sama. Nomor buktinya sama
Berarti nomor buktinya sama ya, Bapak ya, Bapak Ibu. Nomor buktinya. Nomor Sama, bukti Mas. tarik tunai. Seharusnya ya? sama. Ya. Ya, nomor buktinya sama. Cuman ini kan ada pembedanya, itu adalah sisa. Ya. Jumlahnya berapa? Maret. Oke. Oke. Nah, ini baru muncul saldo banknya. Tarik tunai. Programnya BOS. Subprogramnya adalah BOS regular. Jadi nomor bukti ini sama ya. Ini untuk yang sisa. Dibuat sama nomor buktinya ya. Penarikan apa gitu. Jumlahnya. Misalkan ini 5.200.000. Atas nama kepala sekolah atau bendahara, NPWP sekolah, alamat sekolah. Keterangannya penarikan sisa dana BOS reguler Kalau yang mau ditarik sisa yang lalu, programnya bukan yang sisa tahun lalu gitu ya? Enggak, Pak. Karena kan itu udah di atas tanggal ini ya. Sudah di atas tanggal 1 Januari. Oh gitu. Nah, karena itu udah masuk dalam tahun anggaran. Sisa dana BOS reguler tahun 2020. Kayak gitu. Ya. Harus simpan. Jadi ada 2 kali dengan nomor transaksi yang nomor bukti yang sama. Gini. Begitu. Ini contoh ya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini saya hapus ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Mudah-mudahan nggak lupa Pak ya. Ya. Nanti kan kalau ada pertanyaan nanti kan bisa ditanyakan lagi ke ke admin. Nanti dari ini nanti nanti kita bantu jawab. Oke. Nah, selanjutnya saya mau kasih contoh juga, contoh pengentrian pengembalian bank. Bapak Ibu dalam tahun anggaran pernah ada pengembalian bank nggak? Nah, tapi 2 tahun ini udah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi di sini saya mau kasih contoh ya untuk pengembalian banknya. Tapi sebelum ke pengembalian bank, apa jenis transaksi pengembalian bank, kita coba cetak dulu laporan Permendagri-nya. Di laporan Permendagri kita pilih buku pembantu kas. Pilih per bulan pilih bulan Maret. Ya, setelah itu cetak. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk saldo kas atau saldo tunai ini ada 26.400.000. Oke. 26.400.000.
misalkan Bapak Ibu ada pengembalian bank, ada kembalikan uang ke bank, maka itu proses pengentriannya Bapak Ibu masih di menu transaksi bank, ya, klik tombol tambah. Betul. Oke. Klik tambah. Selanjutnya pilih tanggal pengembaliannya. Tanggal pengembalian banknya ini misalkan contoh tanggal 31 Maret. Pilih nama bendaharanya, pilih nama kepala sekolah, pilih jenis transaksi pengembalian bank. Selanjutnya sumber dana. Nah, sumber dananya ini karena ini sudah masuk dalam tahun anggaran 31 Maret ya. Maka programnya pilih bantuan operasional sekolah. Subprogramnya adalah BOS reguler. Komponennya administrasi kegiatan sekolah otomatis, rekeningnya strip, pilih nama banknya, nomor bukti pengembalian banknya juga pasti ada. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau kita store uang ke bank? Ya. Ada ya? Ini contoh pengembalian bank. Tahapnya nggak bisa dipilih ya. Tahap jenis belanja nggak bisa dipilih. Jumlah yang dikembalikan itu berapa? Ya. Misalkan tadi 5 juta. Oke, atas nama kepala sekolah atau bendahara. Dan PWP sekolah, alamat sekolah. Oke, keterangannya pengembalian dana BOS reguler bulan Maret. Nah, biasanya pengembalian dana BOS-nya ini misalkan ada kelebihan tarik tunai, bisa jadi. Jadi keterangannya dibuat sedetailnya. Selanjutnya rekening. Untuk rekening ini nggak bisa dipilih ya. Sama seperti contoh pengentrian tarik tunai. Rekening nggak bisa dipilih. Kalau sudah, klik tombol simpan. Nah, setelah itu kita coba cetak lagi buku pembantu kasnya di menu laporan Permendagri. Cetak. Nah, di sini akan tampil pengembalian bank. Ini kalau di buku pembantu kas ini sebagai pengeluaran, tapi kalau di buku pembantu bank ini sebagai penerimaan. Ya. Ini kita. Oke. Untuk menu transaksi bank, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Oke. Gini, Mas. Itu kan untuk menu pengembalian itu, kalau yang terjadi pada tahun 2020 itu biasanya di pertengahan tahun atau di akhir tahun itu ada pengembalian dana dari misalnya
honor GTT karena dia diterima CPNS, dia mengembalikan setelah TMT CPNS-nya, misalnya 3 bulan. Jadi ada pengembalian honor ke kas bendahara. Itu nanti untuk transaksinya sama seperti pengembalian bank ini atau beda? Terima kasih. Itu transaksinya tahun lalu ya? Iya, tapi nanti takutnya di tahun ini nanti juga ada gitu. Sebenarnya itu tiap tahun hampir ada terus sih Mas itu. Iya. Kan biasanya GTT terus kemudian dia diterima jadi CPNS seperti itu. Ya. Ya. Oke, nah ini pertanyaan Bapak tadi ya, sebelum yang yang honor GTT misalkan ya, honor GTT. Nah ini untuk ada kelebihan tarik tunai, dan ini misalkan tarik tunainya tahap 2, tetapi pengembaliannya di tahap 3, gitu ya. Nah ini proses pengentriannya ini tetap sama ya di transaksi bank. Oke. Transaksi bank. Saya di bulan September gitu. Ya. Transaksi bank. Maka di sini tahapnya tahap 3 ya. Tahapnya tahap 3, tapi keterangannya Bapak Ibu bisa pengembalian bank atas kelebihan tarik tunai dana bos reguler misalnya. Reguler tahap 2 tahun 2021. Nah, jadi keterangannya walaupun di sini nanti tahap 3 ya, Bapak ya. Tapi tetap di sini keterangannya Bapak Ibu, Bapak buat keterangan seperti ini. Tidak masalah. Tapi untuk terkait kebijakannya boleh atau tidaknya, itu saya kembalikan lagi ke Dina. Kayak gitu, Pak. Oke. Terus yang terkait honor GTT ya. Kalau seandainya terjadi dalam tahun anggaran, ya. Nah ini prosesnya gimana? Nah itu untuk prosesnya yang pasti belanjanya itu entryan belanjanya sudah ada atau belum? Sudah misalnya, jadi sudah dibelanjakan misalnya di bulan Maret sudah dibelanjakan 3 bulan Januari, Februari, Maret sama contoh gitu. Kemudian dia CPNS di bulan SK-nya turun di bulan April, tapi TMT-nya 1 Januari. Berarti yang 3 bulan itu kan mengembalikan. Nah, terus untuk pembukanya bagaimana untuk pengembalian honor tersebut? Terima kasih. Kalau proses itu kita harus ke ini dulu ya. Itu untuk sekarang nih belum bisa saya jawab.
tapi nanti ketika sudah entry belanja. Oke, Pak? Begitu ya. Karena Oke. kita belum Oke. entry belanja. Oke. Oke, ya. Nanti prosesnya Oke, gimana? terima kasih Mas. Tapi untuk proses pengembalian banknya, prosesnya tetap pengentriannya sama ya. Pengembalian banknya, sumber dananya ini, terus keterangannya ini apa? Pengembalian bank, misalkan pengembalian bank atas pengembalian bank atas honor GTT bulan Januari sampai Maret tahun 2021. Kayak gitu, Pak. Ini untuk yang di transaksi bank. Nanti kita coba kasih contoh. Oh gitu. Oke. Ya. Oke. Untuk pengentrian di transaksi bank ada lagi yang mau ditanyakan? Instruksi Mas, untuk di daftar notifikasi di SD saya itu munculnya untuk yang tahap 1 sesuai dengan jumlah penerimaan. Tetapi untuk yang tahap keduanya kok berbeda. Ini ambil datanya dari mana nih? Untuk penerimaannya. Karena di sini hanya tertera 40.608. Seharusnya itu penerimaannya sesuai dengan rekening yang ada. Iya. Itu jumlahnya harusnya Rp46.624.000. Kurang banyak ya. Oke, nanti coba nanti sampaikan ke dinasnya. Ya, Pak Saroko ya. Di aplikasinya ini nggak otomatis sesuai dengan RKAS, Mas. Karena di RKAS ini kan sudah sama di anggaran kasnya. Enggak, kita ngambilnya ini dari yang bos salur itu, Pak. Siap, Mas. Nanti itu kan kita ngambilnya dari bos salur kemarin. Ketika nanti ada yang tidak sesuai, nanti biar konfirmasi dengan kami yang di dinas. Oke, notifikasi sudah, Pak ya? Sudah, Mas. Siap, itu lumayan juga tuh solusinya. Oke. Yang di transaksi bank cukup? Lanjut. Mungkin ada teman-teman yang mati listrik sama down sinyal, Mas. Tolong dikonfirmasi. Mas Woko, tolong dikonfirmasi teman-teman nih untuk yang down sinyal dan mati listrik. Jatiroto nge-lag. Nyangkut dulu ya. Batu Arno nggak ada listrik, batu low back. Oke. Oke, kita lanjut ya. Covid. Oke, untuk ini Bapak Ibu ya, untuk hasil output dari menu transaksi bank ini, Bapak Ibu nanti bisa cetak di laporan Permendagri dalam bentuk buku pembantu bank. Ya, hasil outputnya. Nah, ini buku pembantu bank ini Bapak Ibu bisa cetaknya per bulan. Karena sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu cetaknya per bulan. Yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Nah, selanjutnya kita mau entry belanja. Nah, entry belanja ini rata-rata Bapak Ibu belanja tunai ya? Non tunai nggak ada? Yang non tunai? Pak Sarwo. Di Wonogiri non tunai nggak ada, Mas. Selama ini kita semua tunai. Kan ya, yang memang belanja kita kalau lewat Siplah atau belanja yang modal itu kita ambil dulu baru kita transfer gitu. Jadi tetap kita tunai. Berarti ini ya. Berarti nanti kemungkinan hanya ada proses transaksi penerimaan dana bos, pengembalian sama entry sisa. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita di transaksi bank ini sudah entry tarik tunai, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah entry tarik tunai,
maka Bapak Ibu sudah bisa entry belanja di menu belanja tunai. Belanja tunai. Oke. Acuan Bapak Ibu kalau belanja lihatnya di mana? Sebelumnya. Itu acuannya dari mana Bapak Ibu? Iya maksudnya. Maksudnya. Hah? Dari RKS toh. Dari RKS. Dari nota. Dari nota. Jangan-jangan Dasarnya tetap RKS. Gayamu nota nekeri. Khawatirnya belanja dulu baru buat RKS. Dari BKU manual. Nggak ada kayak gitu ya, BKU manual. Oke. Nah, di sini sudah ke belanja tunai semua? Oke. Belum ya. Oh ya, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cetak RKS per tahap, itu bisa juga ya. Itu cetaknya di menu laporan bos. Di laporan bos ini Bapak Ibu Cetak RKS per tahap. Ya, cetak yang per tahap. Bapak Ibu pilih yang RKS versi 4. RKS versi 4. Terus cetaknya per tahap. Oke, kalau sudah, coba cetak. Nah, di sini ditampilkan yang per tahap. Saya tadi coba cetak tahap 1 ya. Saya cetak tahap 1. Tahap 1 itu mulai dari Januari, Februari, Maret. Nah, ini. Itu tampilannya. Versi 4 ya, Bu? Versi berapa, Mbak? 4. Versi 4. RKS versi 4. Nah. Per tahap. Oke, sudah. Kita kembali ke menu belanja tunai.